Siapa sih orang yang nggak mau jadi good looking? Di zaman dimana sekarang itu good looking bisa dapetin followers, bisa dapetin banyak privilege, pasti semua orang pengen jadi good looking, termasuk juga lu. Bukan cuma good reckoning kita butuh ya sekarang, tapi juga good looking. Tapi kenapa sih ilmu merawat diri dan good looking ini nggak pernah diajarin di sekolah? Kira-kira konspirasi apa sih yang ada di dalamnya? Jikapun ada gitu ya. Dan sebenarnya semua orang bisa nggak sih untuk jadi good looking? Dan kalau misalnya bisa, emang apa sih yang dibutuhin buat jadi good looking? Nah, gue bakal bahas salah satu cara yang sebenarnya cukup simple. Bukan berarti mudah ya. Simple karena kita bisa menggunakan satu kata ini sebenarnya buat jadi good looking. Apa kata itu? Kata itu adalah skincare, cuy. Karena semua orang bisa beli sekarang. Tapi seberapa tahu sih lo tentang skincare? Dan apakah lo udah pakai atau enggak? Dan kalau misalnya lo udah pakai, lo udah bener belum sih makainya? Apalagi buat para cowok-cowok yang ngerasa bahwa dirinya maskulin karena nggak pakai skincare. Selamat datang di episode pertama Psychology of Lifestyle. Di Psychology of Lifestyle gue bakal bahas gimana caranya untuk punya lifestyle yang baik yang bisa ningkatin kualitas hidup lu, mulai dari skincarean, gimana cara biar lu glow up, gimana cara biar lu good looking, dan gimana biar hidup lu jadi lebih baik lah dari segi entertainment, dari segi kerjaan dan lain sebagainya, dengan meningkatkan lifestyle lu gitu, biar lu naik kelas, gak cuma di sana-sana aja. Ini adalah episode pertama, jarang banget kan di 1%, well memang gak pernah, tapi kita bakal coba bahas ini, oke? Stay tune, tonton video sampai habis biar lo bisa dapat keseluruhan insight-nya. Pertama, kita kalau ngebahas soal good looking, itu ya bisa kita bilang ya, banyak dari faktor good looking itu adalah faktor genetik atau keturunan. Dan menariknya sebenarnya, orang yang beruntung seperti ini, yang memang good looking sejak lahir, ya bisa dibilang mereka bukan cuma beruntung karena mereka tiba-tiba jadi cakep, cantik, atau ganteng gitu. Bukan. Dari riset yang gue baca, mereka tuh cenderung lebih kaya, punya pekerjaan yang jauh lebih oke, dan bahkan jauh lebih bahagia daripada orang yang tidak good looking. Jadi bullshit ya kalau yang bilang, good looking juga ada minusnya kok, ya memang ada gitu. Tapi jangan salah ya teman-teman, karena orang good looking itu sebenarnya bukan cuma bisa dicapai lewat genetik doang. Nah, salah satu caranya adalah dengan skincare. Nah, gue bakal coba sharing tentang cara skincare ini, karena memang ini sekarang bisa diakses oleh semua orang dari berbagai macam kalangan. Ya yang penting lu punya duit aja sih, dikit juga nggak apa-apa gitu. Ngomong-ngomong tentang skincare, skincare adalah bisa dibilang ya sebuah barang yang memang sekarang tuh lagi ngetren banget. Bahkan sekarang kalau dari sisi konsumen juga udah ada meme yang bilang nggak apa-apa nggak makan, ora makan, yang penting skincare gitu. Mungkin kalau dulu nggak apa-apa nggak makan, yang penting ngerokok. Sekarang nggak apa-apa nggak makan, yang penting skincare. Menarik ya. Nah, sebenarnya gue melihat ini bukan sebagai hal negatif. Kenapa? Pertama, skincare itu basically adalah cara lo untuk merawat diri. Jadi kalaupun ini adalah pelarian lo dari masalah hidup lo gitu, karena lo tidak good looking atau good reckoning gitu, ya sebenarnya bagus. Tentang merawat diri itu ya pasti penting banget gitu ya. Dikasih muka udah kayak gini, dikasih badan ya harus kita rawat gitu kan. Itu kayak salah satu pertanggungjawaban kita aja gitu. Yang kedua, skincare ini juga adalah bentuk investasi lo terhadap diri lo sendiri. Kenapa? Karena ya tadi bukan hanya membuat pede, tapi juga memang ada dampak realnya. Jadi ini adalah investasi yang sebenarnya oke banget. Jadi tuh kalau kata orang tuh memang ini tuh aset ya, wajah itu aset. Jadi menurutku penting. Nah, pertanyaannya adalah kan ini adalah basic life skills kan. Kenapa ini nggak diajarin di sekolah? Bahkan kenapa sih ada sekolah yang melarang orang-orang kagak boleh pakai skincare gitu ya? Mungkin kalau kosmetik gue masih bisa ngerti, tapi kalau nggak boleh bawa skincare yang memang pure buat skincare, menurut gue itu juga aneh. Karena berkebalikan, ketika di dunia kerja lu malah diharuskan pakai skincare, bukan ketika sekolah gitu ya. Jadi ini kontradiktif. Belum lagi ketika lu yang umur 20-an nih, atau bahkan umur 30-an, lu yang baru belajar, itu tuh banyak juga yang ngeluh cuy. Kenapa ya skincare gue nggak ngefek? Kenapa gue ketika pakai banyak skincare malah jadi jerawatan? Kenapa gitu. Nah, ini kan masalah literasi juga. Kita bakal bahas berbagai macam pertanyaan tadi di section-section selanjutnya setelah part 1 ini. Stay tune sampai habis ya. Oke, kalau ngomongin tentang life skills yang tidak diajarkan di sekolah ini, menariknya adalah 85% remaja usia 14-19 tahun itu mengalami permasalahan jerawat. Dan banyak dokter pun yang bilang di berbagai media maupun ketika gua tanya dokter, ya memang ini adalah hal yang wajar. Tapi menariknya adalah ya dengan riset yang menunjukkan 85% orang punya masalah jerawat yang mungkin berlebihan juga, yang bisa bahkan bikin mereka tuh minder, punya masalah kesehatan mental dan lain sebagainya. Kita nggak tahu cuy apa yang harus dilakuin.
Dan mungkin belum ada juga infrastruktur yang memadai untuk pembelajaran skincare ini. Ya nggak sih? That's why gue bikin video ini dan gue juga masukin skincare dan fashion juga ke kurikulum life school yang kita ciptain. Bahkan saking rendahnya literasi, itu tuh menganggap bahwa ya cukup mandi doang cuy. Mandi 1 kali sehari, bahkan udah tahu harus mandi kagak mandi gitu. Jadi orang tuh kagak tahu gitu hal-hal basic kayak misalnya jenis kulit ada apa aja. Ada kering, ada berminyak, ada juga kombinasi dan lain sebagainya. Nah ini kan sebenarnya adalah hal yang orang banyak yang nggak tahu gitu. Coba lu tahu nggak jenis kulit lu apa? Terus yang kedua, cara perawatan masing-masing jenis kulit. Kalau berminyak harus ngapain? Kalau kering harus ngapain? Kalau kombinasi harus ngapain? Dan belum lagi, ini yang paling basic sebenarnya menurut gua, yaitu paparan sinar matahari dan juga sunscreen yang cocok. Karena kita tinggal di negara tropis kan, yang mana sinar mataharinya memang sangat amat cerah cuy, yang bisa saja kalau berdasarkan riset itu memicu kanker kulit dan juga aging. Aku sih penting banget ya diajarin dari dini gitu, soalnya kita tuh kayak apa ya, harus belajar sendiri gitu sih, dan sedangkan di luar sana tuh mungkin ada banyak misinformasi sih. Sangat-sangat penting ya gitu, karena mungkin bisa dilihat juga di sosial media gitu, karena banyak orang yang malah pakainya merkuri karena pengennya hasil yang instan gitu kan ya. Penting untuk semua orang pahami, menurutku penting sih, biar untuk menghindari si tadi ya penyakit-penyakit yang memungkinkan seperti kanker kulit dan sebagainya. Dan kalau lu tanya kenapa sih kita nggak belajar ini di sekolah ya, tadi kan kita ngomongin literasi dari si gurunya, literasi dari si pemerintahnya, literasi dari si konsumennya itu sendiri. Dan yang kedua, bukan cuma ngomongin literasi, karena rendahnya literasi akhirnya muncul stigma. Kayak misalnya nih, gue sebut beberapa yang bisa diperdebatkan ya, mitos atau fakta. Kayak misalnya skincare itu adiktif, bikin kecanduan. Cowok nggak usah pakai skincare, kagak manly. Nah, cewek pakai skincare itu kecentilan, mahal, kagak ngefek gitu ya. Yang bisa jadi sebenarnya stigma itu terjadi karena kurangnya literasi. Mungkin mereka belum cukup aware aja sih Kak, sama sebenarnya tuh cowok juga butuh gitu skincare gitu, nggak cuma cewek aja. Skincare itu tuh seakan-akan identik dengan cewek kali ya, feminin tadi. Jadi makanya jadi lebih tadi ya ke stigma. Setelah ini gue bakal bahas tentang basic skincare yang mesti lo ketahui. Lalu nanti gue bakal bahas lebih advance tentang kenapa skincare itu nggak works. Padahal lo misalnya udah beli mahal-mahal nih, tapi kok nggak works gitu. Nah itu gue bakal bahas di section selanjutnya. So stay tune ya. Nah, gue bakal ngebahas soal literasi skincare gitu. Meskipun sebelumnya gue mau disclaimer, gue itu bukan dokter kulit. Tapi gue dan tim bisa baca riset. Kita juga melakukan riset kepada banyak influencer-influencer juga. Dan risetnya gue taruh gitu ya. Jadi kalau misalnya ada riset yang gak relevan atau lu mau ngelawan hasil riset itu, gue sangat mengencourage itu. Dan gue malah lebih seneng kalau dikoreksi gitu ya. Oke, kita mulai ya. Hal pertama yang perlu kita ketahui adalah jenis kulit. Setiap orang tuh punya jenis kulit yang berbeda-beda. Jadi, lu mesti coba identifikasi jenis kulit lu. Biar lu tahu perawatannya tuh kayak gimana. Nah ini ada 5 tipe kulit yang bisa lu baca. Ada tipe kulit kering gitu ya. Ini biasanya kalau kulit wajah lu terasa kenceng, kering, dan ya kerasa lah kalau kering sebenarnya. Terus yang kedua, kalau misalnya ada sedikit kilauan di hidung dan di dahi, itu berarti kulit lu normal gitu ya. Terus ada juga yang berminyak. Lu coba pakai aja kertas minyak ini. Saya yakin kalau misalnya ini akan menjadi yang terbaik dan mendapatkan 50. This is the day to treasure our love. Dan kalau lu cuma ngerasa misalnya kilapnya ada di beberapa tempat aja, berarti kombinasi gitu ya. Terus kalau misalnya muka lu itu merah-merah gitu ya, sering gatel dan lain sebagainya, bisa jadi kulit lu adalah sensitif. Ini kita bikin assessment sederhananya di 1%.net. Lu bisa cek linknya di deskripsi. Kayak semacam psikotes gitulah yang kita bikin untuk lu tahu, meskipun belum tentu bener gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ternyata salah, ya memang nanti juga gue encourage untuk trial and error. Tapi gue cerita sedikit tentang trial and error yang gue alami gitu ya. Jadi memang gue coba beberapa skincare, satu skincare dulu, terus kalau misalnya nggak iritasi ya biasa gue lanjut. Ketika gue lanjut, kalau memang berdampak ya maksudnya gue ngerasa lebih glowing setelah sebulan, ya biasa gue bakal lanjut terus. Nah itu tips yang pertama, lo harus ketahui jenis kulit lu dan gimana penanganannya. Yang kedua adalah identifikasi masalah terbesar yang pengen lu ya selesain gitu, karena bisa jadi lu punya multiple problems. Kayak misalnya lu bisa aja lu ternyata udah jerawatan ternyata lu kusam juga, terus udah kusam lu juga jorok misalnya gaya hidupnya agak pernah ganti spray gitu ya, dan mandi juga jarang gitu, padahal sering keringetan dan berbagai macam hal lainnya.
Jadi selesain satu persatu gitu ya. Jangan banyak mau, selesain dikit-dikit aja dan mungkin butuh bantuan dari profesional. Nah, kalau udah tahu yang kedua, ya berarti tinggal mulai yang ketiga dong. Lu udah tahu masalah lu apa, misalnya jerawat, ya belilah skincare yang mengatasi masalah jerawat gitu ya. Kalau masalah kusam, ya berilah skincare yang mengatasi masalah kusam. Ya mulai dari face wash gitu ya, sunscreen. Ini gue baca nih, toner, moisturizer, serum, masker dan lain-lain, dan masing-masing fungsinya beda. Tapi kalau menurut gue, untuk orang yang umum, untuk mayoritas orang, ada 3 skincare yang menurut gue lebih baik lu jangan skip. Pertama, apa yang jangan di skip adalah face wash, sabun cuci muka. Nah, ini menurut gue wajib banget minimal 1 kali sehari, terutama ketika lu habis beraktivitas. Jadi kalau habis dari luar ya lu cuci aja. Yang kedua adalah moisturizer. Moisturizer ini ya ketika kulit lu terasa kering ya silakan dipakai moisturizer. Jadi seringkali memang kulit kita itu bahkan yang oily gitu ya, kadang-kadang juga butuh yang namanya moisturizer gitu, karena kulit kita butuh untuk lembab gitu. Kalau kering tuh jadi kayak greasy gitu ya kadang-kadang. I must have been under the tanning machine too long. Terus yang ketiga, ini juga yang menurut gue juga baru tahu setelah gue konsultasi ke dokter, adalah sunscreen. Jadi matahari itu kan punya sinar UV ya. Nah ini tuh bahaya sebenarnya si sinar UV ini, karena bisa bikin lo jadi menua gitu ya, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah lo jadi punya resiko kanker kulit juga. Terutama buat lo yang suka keluar-luar gitu ya, suka beraktivitas di luar. That's why setiap hari ya lo mesti pakai sunscreen gitu. Nah kalau ngomongin sunscreen kan ada SPF. SPF tuh apa ya? Nanti mungkin kita bakal bahas, tapi intinya ya kalau misalnya lo keluarnya panas banget, SPF-nya disaranin dinaikin banget ya, lebih dari 30 bahkan. Tapi kalau misalnya di dalam doang, pakai juga gitu. Kenapa pakai juga? Karena ya biar membiasakan diri lu aja, dan memang sunscreen juga berguna gitu, meskipun lu nggak kena matahari yang begitu banyak. Cuman SPF-nya mungkin bisa diturunin dikit dan sering-sering di reapply. Mungkin nanti kita bakal ngebahas tentang ini secara spesifik ya. Dan yang terakhir sebenarnya ya, yang advance banget adalah lu sesuaiin si skincare itu sama kondisi kulit lu, dan lu pelajari bahan aktif apa aja yang ada di dalam skincare itu. Banyak kan istilah-istilah kayak AHA gitu ya, terus juga ada salicylic acid, kayak oh kalau AHA tuh untuk ini, kalau ini tuh untuk ini, BHA tuh nggak boleh disatuin sama ini gitu. Gue juga belajar gitu, meskipun gue kagak ngerti-ngerti banget ini, tapi penting banget buat lu yang memang apalagi tadi problemnya tuh banyak. Sekarang ke pertanyaan yang lebih lanjut, kenapa sih Van ada skincare yang murah tapi works, tapi ada juga skincare yang mahal tapi tidak cocok gitu? Kenapa sih ini bisa terjadi? Nah kita bakal bahas di section selanjutnya. Skincare itu kan butuh konsisten ya makanya. Jadi ya kalau menurut aku nggak works karena mungkin makanya nggak konsisten gitu kali ya. Yang nggak works itu bisa jadi karena beberapa skincare ada yang katanya tuh berat di muka, maksudnya nggak cocok gitu secara skin base dan beberapa kadar yang digunakan. Jadi itu sih menurut aku yang bisa dibilang tuh skincare tuh jodoh-jodohan. Terus kalau menurut aku kenapa nggak works itu mungkin karena dari skin type-nya juga kali ya gitu. Kita salah. Di section ini gue mau ngasih tahu ke lo bahwa skincare itu bukan satu-satunya solusi dan tidak disarankan untuk menjadi satu-satunya solusi. Karena kulit yang cantik, kulit yang ganteng, kulit yang cakep gitu ya, itu tuh banyak banget faktornya cuy. Bahkan kalau misalnya lo skincarean doang tapi gaya hidup lo jelek, bisa jadi kagak bakal ngaruh semahal apapun skincare yang lo beli. Jadi lo perlu melakukan hal-hal ini biar skincare lo bisa ngefek. Dan jangan-jangan lo tidak melakukan hal ini makanya skincare lu nggak ngefek. Jadi jangan nyalahin skincare-nya dulu, dan jangan juga berharap hanya pada skincare gitu. Pertama makanan, jadi makan sehat ya. Dan kadang-kadang makanan yang kita anggap sehat seperti susu juga bisa berpengaruh ya buruk untuk beberapa orang. Nah kebetulan waktu itu sering banget minum susu istri gue, dan akhirnya jadi jerawatan tuh. Jadi dihindari ya, karena susu mengandung lemak, mengandung gula, dan akhirnya ya istri gue mengurangi susu. Dan kalaupun minum susunya yang gulanya sedikit dan juga yang lemaknya sedikit. Terus yang kedua, hidup bersih, jangan lupa gitu ya, lu mandi yang rutin kalau memang lu habis beraktivitas berat, dan jangan lupa juga spray lu diganti gitu ya. Terus lu tidur juga dilihat ada debunya atau kagak ya, dibersihin secara rutin, di hydro clean. Nah yang ketiga, stres juga sebenarnya bisa ngaruh. Jadi mental health lu juga ngaruh ini. Kalau misalnya lu lagi stres, terus juga lu misalnya galau dan lain sebagainya, ini bisa banget ngaruh ke kulit lu. Jadi jaga stress levelnya juga. Jangan-jangan skincare lu nggak work karena lu memang stres berat gitu. Itu juga bisa terjadi. That's why ya saran gue adalah konsul ke profesional aja kalau misalnya memang lu ngerasa udah stres banget. Ambil tetap diterusin juga gaya hidupnya, karena cenderung orang yang stres itu ya itu kan malas ngapa-ngapain. Nah jadinya karena malas ngapa-ngapain jadi nggak bebersih, terus habis nggak bebersih juga jadi jarang mandi dan lain sebagainya ya, akhirnya jadi ngaruh ke kulit juga, dan itu jadi lingkaran setan. Karena ngaruh ke kulit makin depresi lagi. Nah itu jangan sampai seperti itu. Terus good lifestyle ini ngaruh banget gitu ya, tidur yang cukup, olahraga, terus juga hindari merokok, hindari alkohol dan lain sebagainya gitu. Dan yang terakhir ini cukup teknis, meskipun ini kadang-kadang jadi perdebatan juga di dunia kedokteran skincare. Misalnya nih urutan skincare
skincare itu tuh ngaruh atau enggak sih? Kalau gua percayanya jujur ngaruh. Jadi banyak banget ya hal yang bisa lu perhatiin gitu. Bahkan sampai ke nanti ada juga suplemen. Tapi ingat kalau masalah suplemen atau masalah obat ya mungkin baiknya ke ya dokter profesional kalau misalnya butuh resep. Nah, ada juga hal lain yang harus perhatiin kayak misalnya pakai produk yang memang cocok di lu gitu. Jadi trial and error. Saran gua memang pakai skincare itu satu-satu gitu kalau memang skincare-nya baru. Jadi biar lu bisa mengidentifikasi ini sebenarnya efek dari skincare yang mana. Dan jangan lupa yang ketiga juga skincare itu harus rutin cuy. Kadang ada yang ngeluh gitu ya ke kita gitu atau ke psikolog atau ke mentor, kok gua udah beli skincare mahal-mahal tapi nggak work. Skincare itu cuy, itu bisa bekerja mungkin setelah 30 hari sampai dengan 3 bulan. Jadi jangan harap hasilnya tuh bakal ada setelah 3-5 hari. Kadang-kadang Gen Z tuh pengen yang instan banget gitu. Jadi udah bilang ini produknya jelek gitu, kagak ngefek di gua. Padahal sebenarnya butuh sabar aja. Nah, yang keempat, sekarang tuh kan banyak banget yang jualan skincare. Mungkin 1% juga akan ngejual skincare ke lu. Ada saatnya mungkin ya. Kita akan ekspansi ke sana mungkin. Gua mesti bilang ke lu kayak gini, bahwa dengan banyaknya influencer, dengan banyaknya produk, saran gua nyoba skincare itu satu-satu aja, dikit-dikit aja. Kenapa? Karena tadi masalah A/B testing, dan yang kedua bisa jadi lu nggak butuh terlalu banyak gitu. Bisa jadi kita hanya butuh yang basic aja dulu, baru nanti kalau misalnya lu ngerasa oh udah cocok nih basicnya sama satu produk tertentu, lu bisa tuh advance ke yang lain, ke serum dan lain sebagainya. Kenapa gua menyarankan tidak langsung sekaligus beli banyak? Karena pertama mahal, yang kedua adalah karena memang lu mesti coba-coba dulu. Kan lu mungkin butuh untuk trial and errornya cukup lama dulu, baru lu bisa menyadari bahwa oh ini kayaknya kurang cocok. Jujur gua juga dari dulu udah ganti-ganti terus selama 2-3 tahun, baru sekarang memang gua cocoknya di beberapa skincare ini yang gak bakal gua sebut kecuali mereka endorse gua. Dan yang terakhir, saran dari gue adalah silakan cari support system yang bisa jadi teman diskusi lo. Gue menyadari nih bahwa banyak nih sekarang support system di online, komunitas-komunitas itu udah banyak sekarang. Bahkan ada website-websitenya masing-masing. Nah kalau 1% sendiri kita pengen bikin grup komunitas sendiri nih. Nah terutama buat lo yang cowok, karena 50-60% viewer 1% adalah cowok. Silakan masuk ke grup skincare ini ya. Jadi kita udah bikin 3 grup. Pertama buat yang general, kedua buat cewek, ketiga buat cowok. Silakan lo semua masuk ke grup komunitas di Telegram ini. Jadi karena kita mau bikin video tentang lifestyle lebih lanjut, kita nyediain nih grup komunitas yang bisa lu join gitu ke sana untuk lu tanya-tanya dan untuk lu sharing-sharing tentang skincare. Oke, kita lanjut ke bagian akhir. At the end of the day, sebenarnya ya skincare itu adalah sebuah maraton, bukan sprint ya teman-teman ya. Jadi ya silakan bersabar dan silakan gunakan secara rutin dan jangan lupa trial and error. Dan karena lu udah ngabisin video ini sampai habis, gua mau ngasih lu hadiah berupa worksheet gitu ya. Nah ini adalah worksheet yang bisa ngebantu lo untuk lu ningkatin good habit dan juga mengurangi bad habit. Silakan bisa dipakai buat skincare atau buat konteks apapun gitu ya. Gua berterima kasih karena lu udah nonton Psychology of Lifestyle dan kita bakal nge-publish Psychology of Lifestyle di video-video selanjutnya. Jadi stay tune aja gitu ya. Dan buat lo yang punya masalah kesehatan mental, jangan lupa juga kalau 1% selalu support lo dengan kita nge-publish video-video kayak gini. Dan juga kita juga menyediakan layanan konsultasi di 1%.net. Jadi silahkan dicek buat lo yang merasa tertarik untuk konsultasi dan juga ya tertarik untuk ngecek ya kayak tadi ya asesmen yang bakal berguna buat lo, termasuk asesmen tipe kulit tadi gitu ya. Akhir kata, semoga video ini bermanfaat. Gue Evan di 1%. Thanks.